Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadia Fauziah, mahasiswi semester 4 program studi pendidikan matematika. Nah, pada kali ini kita ketemu lagi di pembahasan tentang pola bilangan. Tapi, hari ini kita akan membahas tentang aritmatika dan geometri. Yang pertama, kita membahas barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Misalnya, ada barisan 1, 3, 5, 7. Nah, ini termasuk barisan aritmatika karena apa? Karena selisih antar sukunya itu selalu sama, yaitu 2. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Sesuai yang dijelaskan pada video awal, suku ke-1 atau kita lambangkan dengan U1. Nah, U1 ini tuh sama dengan A. Terus, selisih atau suatu suku dikurang suku sebelumnya bisa kita sebut dengan beda atau kita lambangkan dengan huruf B. Nah, suku ke N itu adalah urutan bilangan ke N atau UN. Nah, dari barisan ini kita bisa temukan U1 itu sama dengan 1. Jadi 1 nih bisa kita sebut juga dengan A atau suku pertama. Nah, selisih suatu suku dengan suku sebelumnya. Ada suku 3 dikurang 1 itu adalah 2. Berarti bedanya itu adalah 2. Nah, jadi kita simpulin di sini U1 sama dengan A sama dengan 1. B sama dengan 2. Nah, U1 itu sama dengan 1, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7. Nah, bagaimana sih cara menentukan suku pada barisan aritmatika? Nah, kita bisa menentukan suku ke N pada barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Nah, ada contoh soal di sini. Tentukan suku ke-50 dari pola bilangan berikut, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Coba berapa suku ke-50-nya? Ya, betul, 99. Jadi, kita bisa substitusiin ke rumus di atas ini. Itu N-nya adalah 50, A-nya itu adalah 1, dan B-nya itu adalah 2. Dari mana B2? Dari 3 dikurang 1 atau selisih suku-sukunya. Jadi, U50 sama dengan 1 ditambah 50 dikurang 1 dikali 2. U50 sama dengan 1 ditambah 49 dikali 2. U50 sama dengan 1 ditambah 98. U50 sama dengan 99. Nah, ini adalah rumus dari barisan aritmatika. Nah, gimana kalau deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Kan kalau di barisan aritmatika tuh UN atau suku ke N. Nah, kalau deret ini kita lambangkan dengan SN, yaitu jumlah N suku pertama. Nah, bisa lihat di sini perbedaan dari barisan dan deret. Barisan itu yang pertama, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Sedangkan deret, 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10, dan seterusnya. Jadi, deret ini adalah penjumlahan seluruh suku pada barisan aritmatika. Nah, misalnya sini ada suku pertama 1 ditambah 4 tambah 7 tambah 10. Nah, berarti jumlah 4 suku pertamanya adalah 22. Dari mana? Dari yang tadi, 1 tambah 4 ditambah 7 ditambah 10. Nah, kita bisa menentukan deret aritmatika dengan dua cara ini. Yang pertama, jika diketahui A dan UN-nya. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jika diketahui A dan B-nya saja, kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan N per 2
dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, contoh soal. Tentukan jumlah 50 suku pertama dari pola bilangan berikut. Nah, identifikasi dulu nih. A-nya mana, B-nya mana. Suku pertama atau A-nya di sini adalah 1. B-nya itu adalah 2. Dan N-nya adalah 5. Jadi, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita substitusikan ke dalam rumus menjadi S50 sama dengan 50 per 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 50 dikurang 1 dikali 2. S50 sama dengan 25 dikali 2 ditambah 49 dikali 2. S50 sama dengan 25 dikali 2 ditambah 98. S50 sama dengan 25 dikali 100. S50 sama dengan 2500. Jadi, jumlah 50 suku pertama dari pola bilangan berikut adalah 2500. Selanjutnya ada barisan dan deret geometri. Yang pertama, barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Nah, kayak tadi yang jelasin di aritmatika. Suku pertama atau U1 kita bisa sebut juga dengan A. Nah, sedangkan di aritmatika kita memakai beda. Nah, kalau di geometri ini kita memakai rasio atau kita lambangkan dengan R. Jadi rasio itu adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Kayak di sini nih. 8 dibagi dengan 16. Berarti rasionya adalah setengah. Nah, gimana kita menentukan suku ke N pada barisan geometri? Kita bisa menentukan suku ke N pada barisan geometri dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Nah, ada contoh soal. Tentukan suku ke-10 dari pola bilangan berikut. 2, 4, 8, 16. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu dari A-nya, R-nya, dan N-nya. Suku pertama itu bisa sebut dengan A, yaitu 2. Dan R-nya itu adalah 2. Dari mana? Kan tadi rasio sama dengan suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8, 2. Jadi rasionya adalah 2. Selanjutnya adalah N. Kan di sini dalam soal suku ke-10. Berarti N-nya adalah 10. Kita substitusikan ke dalam rumus menjadi U10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1. U10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 adalah 512. Jadi U10 sama dengan 2 dikali 512. U10 sama dengan 1024. Nah, selanjutnya deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Nah, seperti yang awal dijelasin pada aritmatika, geometri ini penjumlahan dari seluruh sukunya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Jadi, kalau barisan kan 2, 4, 8, 16. Sedangkan deret 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Di sini ada S3 atau jumlah 3 suku pertamanya sama dengan 14. Dari mana? Dari 2 ditambah 4 ditambah 8. Berarti 14. Untuk menentukan deret geometri, kita mempunyai 2 rumus. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus pertama ini jika R lebih besar dari 1 atau R kurang dari negatif 1. Kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, yang kedua, jika R lebih besar dari negatif 1 atau kurang dari 1, kita bisa memakai rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, ada contoh soal. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 2, 4, 8, 16. Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu. Kita mencari A, R, dan N-nya. Nah, pada barisan ini,
Suku pertamanya adalah 2, berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian kita mencari rasio. Rasio kan tadi suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, di sini ada 4 dibagi 2. Itu adalah 2. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8, 2. Berarti rasio pada barisan ini adalah 2. Nah, N-nya itu adalah 10. Nah, jadi kita memakai rumus yang mana? Ya, betul. Kita memakai rumus yang pertama. Karena apa? Karena R-nya lebih dari 1, yaitu 2. Kita substitusikan ke dalam rumus. S10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. S10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 itu 1024 dikurang 1 per 2 dikurang 1. S10 sama dengan 2 dikali 1023. S10 sama dengan 2046. Jadi, jumlah 10 suku pertama dari barisan ini adalah 2046. Nah, di sini ada contoh soal. Pada bulan Januari tahun 2025, Bu Eni menabung sebesar 1.500.000 di suatu koperasi. Setiap bulan, Bu Eni selalu menabung sebesar 300.000 lebih besar dari bulan sebelumnya sampai bulan Desember 2025. Tentukan jumlah tabungan yang harus disetor Bu Eni pada bulan Oktober tahun 2025. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Karena apa? Karena bedanya sama, yaitu Bu Eni selalu menabung sebesar 300.000 rupiah. Jadi setiap bulan Bu Eni menabung lebih besar 300.000 rupiah. Kita identifikasi terlebih dahulu, itu kita cari N-nya, A dan B-nya. N-nya adalah 10. Dari mana? Dari Januari 2025 sampai ke bulan Oktober 2025. A-nya sama dengan 1.500.000 rupiah. Kan Bu Eni menabung pada awalnya itu sebesar 1.500.000 rupiah. Dan B-nya 300.000 rupiah. Kita substitusikan ke dalam rumus, itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. N-nya itu 10, jadi U10 sama dengan 1.500.000 ditambah 10 dikurang 1 dikali 300.000. U10 sama dengan 1.500.000 ditambah 9 dikali 300.000. U10 sama dengan 1.500.000 ditambah 2.700.000. U10 sama dengan 4.200.000. Jadi, jumlah tabungan yang harus disetor Bu Eni pada bulan Oktober tahun 2025 sebesar 4.200.000 rupiah. Nah, di sini ada contoh soal kedua. Sebuah sel membelah diri menjadi 5 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 2 sel, maka banyak sel setelah 2 jam adalah... Nah, yang pertama kita bikin barisannya terlebih dahulu. Kan mula-mula tuh 2 sel. Nah, kemudian selnya membelah diri menjadi 5 setiap 20 menit. Berarti kan 2 dikali 5, 10, 10 dikali 5, 50, dan seterusnya. 2 jam ada 120 menit. Berarti pembelahan yang dilakukan itu sebanyak 6 kali. Dari mana? Dari 120 dibagi 20 sama dengan 6. Jadi A-nya itu adalah 2. R-nya adalah 5. Dari mana 5? Dari 10 dibagi 2. Karena kan tadi rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Dan N-nya adalah 7. Kita substitusikan ke dalam rumus menjadi UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. U7 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 7 dikurang 1. U7 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 6. U7 sama dengan 2 dikali 15.625. U7 sama dengan 31.250. Jadi, banyak sel setelah 2 jam adalah 31.250 sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.